kita tunduk kepala berdoa. Ya Bapa Allah, Aba yang kami sembah, kami kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberikan berkat anugerah-Mu kepada kami semua. Pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, boleh bersyukur, kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu ini, sehingga ya Tuhan, semua yang hamba-Mu nyatakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja Oikos ya Tuhan dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Penuh sukacita? Tentunya. Apalagi melihat wajah saya yang berseri-seri. Saya cuman mau update dulu sebelum saya masuk ke sini. Keadaan saya waktu dari 2-3 bulan yang lalu kalau tidak salah. Saya ini sudah dinyatakan memang obat saya tidak ada. Jadi saya nanti pulang dari sini karena ada penyebaran otak, saya akan di gamma knife yang ketiga. Lalu kemudian saya harus mencari obat uji coba yang belum ada di Singapura. Ya, jadinya tapi saya cuma mau katakan karena rasa syukur itu saya masih berdiri di sini dan saya masih terus karena kebaikan Tuhan ya, betul-betul anugerahnya membuat saya masih berdiri di sini. Tadinya saya harus gamma knife tapi saya bilang boleh enggak sama dokternya saya pelayanan dulu baru pulang dari sini nanti saya di treatment gamma knife. Dan Tuhan kabulkan. Jadi luar biasa Tuhan kita taat senantiasa menyertai kita. Kita yang taat, Tuhan yang menyertai kita dengan sepenuh hati. Amin. Nah, kita kan mau memperingati kelahiran Tuhan Yesus, ya. Kadang-kadang kita merayakan tuh, kita paham gak sih siapa Tuhan Yesus kita? Sekarang saya tuh mau kasih firman Tuhan itu tentang visi hidup dalam visi misi Allah. Jadi supaya kita mengerti apa sih visi misi Allah itu kepada kita, ya. Dan kenapa juga Tuhan Yesus datang gitu. Yang pertama ya, kenapa Tuhan Yesus datang? Karena kita itu diciptakan oleh Allah dalam peta teladan Allah ya, di dalam Kristus. Kita semua mau agama yang berlainan dari kita semua diciptakan oleh Allah. Kita semua juga punya hati nurani, semua kita punya hati nurani. Maka orang yang bukan Kristen pun bisa melakukan kebaikan. Semua orang punya hati nurani. Tetapi ada yang membedakan, yaitu apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan, yang memberikan keselamatan kepada kita. Nah, agama yang bukan Kristen tidak paham. Dan orang Kristen itu tahu Immanuel, bahwa Tuhan beserta kita. Jadi di sini saya mau menyatakan, saya karena saya tahu apa sih tujuan hidup kita di dunia ini gitu. Banyak orang Kristen pun yang mengatakan, saya ini di sini sakit mulu, saya di sini bangkrut terus. Udah saya usaha setengah mati, tapi tetap aja bangkrut. Mana Tuhannya? Saya mau jadi orang Kristen, bukannya orang Kristen itu penuh berkat ya. Kalau jadi orang Kristen tuh gak pernah sakit ya. Kadang-kadang apa tujuan dan misi Allah untuk kita? Kita harus tahu dulu tujuan dan misi Allah, baru kita mengerti tujuan hidup kita itu apa. Karena tujuan kita itu sangat berkaitan dengan tujuan dan misi Allah. Jadi yang saya mau ungkapkan, tujuan kita ini ya di dunia bukan untuk mencari uang. Tujuan hidup kita
sama Tuhan diberikan kehidupan, bukan mencari status. Tujuan kita bukan untuk mengidolakan pekerjaan kita. Karena itu semua sementara. Saya mau bawa di sini slide berikutnya. Sekarang di sini saya memberikan visi dan misi kerajaan Allah. Yaitu kalau dibuka di Matius 28, boleh tolong Matius 28 ayat 18 sampai 19. Matius 28 ayat 18 sampai 19. Biar kita tahu sama-sama apa ya misi kerajaan Allah. Pertama itu menjadi murid Kristus. Nah, di sini dinyatakan ya di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku berarti kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat berikutnya 19. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau di sini dibilang jadikanlah, itu sebetulnya perintah. Semua yang adalah di kata akhirnya itu perintah Tuhan. Jadi di sini perintah Tuhan itu kepada kita apa? Jadikanlah seluruh bangsa murid-muridku. Sekarang saya mau menerangkan apa artinya menjadi murid Kristus. Tolong kembali ke slide yang tadi. Ya, di sini kita tidak diinginkan Tuhan hanya percaya, tapi Tuhan juga ingin kita menjadi Kristus. Murid Kristus. Jadi kita ini enggak hanya percaya Tuhan, tetapi kita menjadi murid Kristus. Sekarang saya ilustrasikan, bagaimana sih menjadi murid? Pasti kita semua di sini pernah jadi pelajar. Ya. Kalau jadi pelajar, berarti kita menjadi murid dan kita punya guru. Ya kan? Nah, saya tanya, kalau kita mau naik kelas, kalau kita mau lebih tinggi lagi, kita harus melalui satu ujian atau tidak? Kalau kita mau naik kelas nih, kelas 3 ke kelas 4, SMP ke kelas 2 SMP. Sebelum naik dikasih ujian kan? Itu berarti kita menjadi murid ya. Lalu kita taat gak sama gurunya? Ya, kalau disuruh belajar, ya belajar. Kalau enggak kita nggak naik kelas. Sama dengan kehidupan kita itu. Karena apa? Tuhan berkehendak. Tuhan perintahnya adalah jadi murid. Pertama memuridkan bangsa-bangsa, kita sendiri harus jadi murid Kristus. Apa yang harus kita omongi? Di sini kalau kita menjadi murid, kita punya komitmen. Kita punya tanggung jawab untuk belajar dan mengikuti arahan. Nah, di dalam kehidupan kita, kita juga harus menjadi murid Kristus. Dan ini adalah perintah Tuhan Yesus. Itu adalah imamat agung kita. Berarti kita bertanggung jawab untuk apa? Kalau kita mau jadi murid Kristus. Bertanggung jawab untuk terus kembali ke dalam firman Tuhan. Gimana kalau kita mau jadi murid tapi gak pernah baca Alkitab? Kita gak tahu firman Tuhan. Kalau kita mau jadi murid Kristus seperti yang Tuhan kehendaki, berarti kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus pagi, siang, malam. Tetapi ya Tuhan tidak menuntut kita tidak bekerja ya. Tidak, tetapi setidak-tidaknya tiap hari kita buka Alkitab. Kita mau tahu apa ya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau enggak, rencana kita terus yang dipakai. Dan iblis tuh masuknya dari situ. Jadinya, jangan percaya Tuhan. Kan ini kan kita stres kan, ini COVID, ini lagi ada penyakit baru lagi, pneumonia. Kita tuh gampang banget. Kalau kita tidak menjadi murid Kristus, kita nggak tahu firman Tuhan,
kita ini imannya digoyah-goyah terus, gonjang-ganjing. Lihat dunia yang lagi semeraut kayak gini, stres langsung kita. Makanya kita harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau belajar firman Tuhan itu kita harus mencatat. Kalau perlu ya pasal 2 misalnya Korintus ya. Terus pasal 2 ayat 5 sampai 7 catat. Karena dengan mencatat kita itu ingat, gak asal-asalan baca. Lalu kemudian gak cuma catat, memperkatakan. Langsung perkatakan firman Tuhan itu. Supaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Setelah itu renungkan. Jadi gak cuma baca asal-asalan tetapi betul-betul renungkan, perkatakan dan dicatat. Itu masuk ke dalam sanubari kita. Berikutnya. Allah menciptakan manusia menurut peta teladan Allah dan itu segambar dengan Allah. Jadi kita ini waktu awal dunia ini dibentuk, maka Allah menciptakan Adam dan Hawa. Itu Adam pada saat itu adalah Adam yang suci, Adam yang segambar dengan Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam? Dia tidak taat. Dia tidak taat atas kehendak Allah, maka tergodalah dia. Jadinya Adam masuk ke dalam dosa. Dan terputuslah hubungan antara manusia dengan Allah sendiri. Mengerikan. Karena apa? Waktu terputus, maka naturnya manusia adalah manusia berdosa, ya, dan upah dosa adalah kematian secara rohani dan badani, itu abadi. Jadi kematian dari rohani, ya itu adalah neraka, ya itu adalah kegelapan. Tetapi Allah apa? Karena Allah yang menciptakan kita, karena ada tujuan Allah untuk kita ini melengkapi bumi, maka Allah mengembalikan itu semua menjadi serupa dengan Allah. Bagaimana caranya? Diberikannya lah Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, menjadi manusia. Dia juga merasakan pergumulan, pencobaan. Dia juga merasakan sakit penyakit. Dia itu diberikan yaitu 100% manusia waktu dia ada di dunia. Tetapi waktu Tuhan Yesus mati, waktu Tuhan Yesus itu taat kepada rencana Bapanya di surga, bahwa dia harus mati. Tapi dia tidak mati tok. Dia bangkit. Dia menyatakan, aku bukan hanya manusia, tapi aku Allah. Karena dia bangkit. Gak ada satupun dari manusia itu yang bangkit dengan sendirinya. Yang dibangkitkan Tuhan ada, tapi yang bangkit sendiri gak ada. Itu hanya anugerah ya dari Allah Bapa menyatakan anakku yang tunggal ini adalah aku. Adalah Allah sendiri. Kuasanya luar biasa. Jadi ingat ya, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus itu jangan sembarangan. Tuhan Yesus kalau gak ada, kita semua ini udah layaknya di neraka. Dosa dan upah dosa adalah kematian. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang, disalibkan, bilur-bilurnya menyembuhkan kita semua. Mengangkat kita semua dari kegelapan menjadi terang. Memberikan pengharapan kepada kita bahwa aku adalah jalan keselamatan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Inilah yang sangat berbeda antara orang Kristen dengan orang yang beragama lain. Karena Immanuel, keselamatan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib memberikan kita pengharapan. Kita akan dijanjikan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Jadi kita pertama harus menjadi murid Kristus. Lalu pewahyuan Tuhan menyatakan setiap apa yang menjadi
pelajaran dari firman Tuhan. Kan udah dibilang jadi orang Kristen itu kalau jadi murid diuji. Ya. Di dalam firman Tuhan, kalau kita mengetahui firman Tuhan itu dengan benar atau enggak, maka Tuhan juga memberikan ujian kepada kehidupan kita. Kita diuji apakah kita tetap memegang teguh firman Tuhan atau kita memilih untuk membuang firman Tuhan. Nih ya, kalau misalnya orang hidupnya bangkrut terus, ada orang yang kemudian hartanya diambil, miskin luar biasa. Di sini dinyatakan ujian itu kita aplikasikan firman Tuhan. Kita tetap setia enggak? Kita tetap taat enggak? Apa kita marah sama Tuhan? Apa kita membuang firman Tuhan? Saya enggak mau jadi Kristen lagi. Buat apa? Saya udah melayani, tapi saya malah bangkrut. Mana berkat Tuhan? Ngeri ya. Saya cancer 5 tahun, penyebaran tiap tahun. Penyebaran tiap tahun. Selalu dibilang hidupmu tinggal 6 bulan. Hidupmu tinggal 8 bulan. 6 bulan, 8 bulan. Saya tidak mau lari. Saya mau tetap taat dengan firman Tuhan. Saya mau taat dan setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada rencana Tuhan. Jadi kita juga bisa melihat perumpamaan dari benih yang ditabur. Ini banyak ya, dari Matius 13, nanti dicatat aja biar di rumah bisa dibaca. Saya cuma mau ambil pokok-pokoknya aja. Jadi ini masalah benih yang ditabur. Semua kita yang paham tentang benih yang ditabur, ada yang ditabur di mana, di batu-batu, ada yang ditabur di tanah kering, ada benih yang ditabur di tanah yang subur. Ya, itu adalah ilustrasi bagaimana kita itu punya potensi waktu Tuhan sudah menabur benih itu. Yaitu apa? Iman kita. Iman kita itu juga dianugerahkan Tuhan. Bukan semerta-merta kita karena kebaikan kita iman diberikan. Tidak. Iman atau kita tahu Tuhan itu juga anugerah Tuhan. Itulah benih. Jadi kalau udah ditaburkan ke masing-masing kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau di Matius 13 ayat 1 sampai 23, maka kita akan menghasilkan buah, pohon yang luar biasa, dan pohon itu akan berbuah. Kalau jatuhnya di batu-batu mati, kalau jatuhnya di tanah kering numbuh tapi kurus mati. Tetapi benih yang ditanam di tanah yang subur menghasilkan pohon yang subur, menghasilkan buah yang baik. Tuhan ingin menyatakan benih sudah ditaburkan, iman sudah ditaburkan kepada kita semua. Sekarang respon kita mau bertumbuh atau kita tidak mau, itu keputusan kita. Kita mau ikut Tuhan atau respon kita mau ikut suara-suara iblis. Lalu kemudian respon kita menjadi murid Kristus itu harus tahu rencana Tuhan apa. Kalau di sini dibilang bahwa kita itu punya iman atau benih yang ditabur dan kehendak Tuhan kita untuk apa? Berbuah. Ini tolong dibuka di 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Jadi kembali ke respon kita ya. 1 Petrus 2 ayat 5 ya tadi. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di sini dinyatakan apa? Persembahan kita bukan persembahan secara materi, tapi persembahan kita itu roh kita, jiwa kita yang tulus melayani Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Kita gak diminta uang yang bermiliar-miliar kalau kita memberikan itu dengan tidak ketulusan hati, dengan tidak rasa syukur. Persembahan rohani kita yaitu apa? Melayani Tuhan. Lalu di Efesus tadi di Efesus 2 ayat 10. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam Kristus. Ini juga kehendak Allah. Kita harus hidup di dalam Kristus. Oke, balik lagi ke slide-nya. Oke, slide berikutnya. Kedua, tadi pertama menjadi murid Kristus. Kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 22 dan di Yakobus 2 ayat 17. Di sini dinyatakan ya, kita yang sudah dianugerahkan Tuhan dengan iman, dengan firman Tuhan, maka kita juga harus melakukan. Bukan cuma mendengar aja loh. Kita harus melakukan firman Tuhan itu. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Itu ada di Yakobus 2 ayat 17. Bahwa iman yang sudah kita punya, benih yang sudah ditanamkan, kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka iman kita mati. Hati-hati. Kalau kita udah ditaburin benih oleh Allah, makanya kita harus berbuah. Kalau kita udah ditaburin benih-benihnya, imannya itu jangan cuma diem. Kayak tadi, ditabur benih, tapi di tempat yang berbatu-batu, mati. Taruh benih, tempat yang kering, mati. Tetapi waktu iman, lalu kita nyatakan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan tumbuh subur, kita akan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita juga harus melalui satu proses secara rohani untuk naik level. Kalau kita tidak diuji kerohanian kita, maka rohani kita hanya makan bubur. Manusia secara fisik dari bayi, dari minum susu, makan bubur, akhirnya apa? Kita bisa makanan yang keras, makan nasi, makan rendang, makan apa saja. Kerohanian kita juga harus. Yang paling penting tuh sebetulnya kerohanian kita yang harus dipupuk, yang harus naik level. Jadi kalau kita menerima ujian, bersyukur. Jangan marah sama Tuhan. Kalau kita menemukan sakit penyakit, introspeksi. Kalau kita punya rumah bangkrut, introspeksi. Tuhan, apa ya rencana Tuhan? Bukan hanya bertanya, kenapa Tuhan aku udah melayani gerejamu, kok aku diberi bangkrut, kok aku diberikan sakit? Tidak, Tuhan ingin kita berproses, lebih mengenal Tuhan. Lebih mengetahui apa rencananya, bukan rencana kita. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan itu enggak gampang. Tetapi Tuhan memberikan kita Roh Kudus
Supaya Roh Kudus itu terus menjaga, menolong kehidupan kita, memberikan hikmat. Kalau kita udah mulai ngawur-ngawur, Roh Kudus bilang, ayo kembali firman Tuhan. Ayo, rencana Tuhan apa? Bukan rencanamu loh, bukan waktumu loh. Rencana Tuhan. Jangan paksakan rencana kita kepada rencana Tuhan. Tetapi selaraskan rencana Tuhan kepada rencana kita. Maka kita akan terus bersyukur. Maka kita akan terus bersukacita dalam pergumulan kita. Karena kita tahu ada rencana Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Karena di firman Tuhan dinyatakan apa? Rencana dari Tuhan tidak pernah rencana duka cita. Tidak pernah rencana kejahatan. Tetapi kitanya ini loh yang udah ditaburi benih. Mau gak kita bertumbuh? Kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan kita juga menjadi mujizat dan pelaku firman Tuhan. Di sini kita menjadi pelaku firman Tuhan ada di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Di sini dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, coba lihat di sini. Mengapa kamu berseru, Tuhan, Tuhan, mana kesembuhanku? Tetapi kamu tidak pernah melakukan rencana Tuhan. Kamu tidak pernah melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Setiap ayat ke-47, setiap orang yang akan datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Lihat ya, orang yang datang kepadaku mendengar perkataanku dan melakukannya. Ini yang Tuhan kehendaki. Dia ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Iman kita pun yang diberikan dari Tuhan kepada kita harus berakar, harus bertumbuh sehingga badai apapun yang melalui kehidupan kita akan kokoh berdiri. Ini semua firman Tuhan. Di ayat yang ke-49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini semua ayat firman Tuhan untuk memberikan kepada kita apa sih tujuan hidup kita di sini? Apa sih kehendak Tuhan? Ini semua ayatnya. Iman kita itu harus kokoh. Melalui badai topan kalau kokoh, kita akan terus bertahan, taat dan setia kepada Tuhan. Kemudian ke klip yang tadi, slide yang tadi, maaf. Menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan kita akan taat kepada rencana Allah. Yang ketiga, kalau apa kehendak misi Allah, yaitu menjadi pelaku mujizat. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Di sini dikatakan ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat ke-18, mereka akan memegang ular
Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita ini kalau bertahan setia, maka mujizat pun kita akan menjadi pelaku. Masa sih kita bisa nyembuhin orang? Masalahnya melakukan mujizat itu bukan itu. Tetapi dengan memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Menguatkan orang Kristen sendiri yang belum paham tentang siapa Tuhan Yesus itu. Maka kita sudah menjadi pelaku mujizat untuk mereka. Jangan salah, mujizat itu bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Mujizat itu adalah melayani. Melayani keluarga kita, memaafkan, mengampuni. Sehingga dari kehidupan kita mereka bisa lihat, wow, jangan salah, mujizat itu bukan hanya menyembuhkan, itu semua karunia Tuhan. Kita bisa melakukan itu karena Tuhan memberikan karunia, bukan kekuatan kita. Kadang-kadang banyak yang bilang, saya yang mendoakan sampai dia sembuh. Kita itu gak ada apa-apanya. Tuhan yang memberikan karunia itu. Tetapi jangan kita sombong dan memegahkan diri. Karena kita dianggap bahwa kita yang bisa menyembuhkan. Orang datang mencari kita, bukan mencari Tuhan. Orang Kristen mau miracle, mencari siapa yang bisa menyembuhkan. Mencari hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dia lupa untuk mencari Tuhan. Menjadi mujizat itu harus hikmat. Kita jangan mencari mujizat bukan dari Tuhan. Iblis bisa memakai segala cara, even bisa memakai hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk menyatakan bukan mencari mujizat, tetapi mencari Tuhan yang memberikan mujizat. Balik ke klip, ke slide tadi. Oke. Di sini dikatakan kita dapat menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan. Kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang yang belum pernah tahu siapa Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi menjadi pelaku mujizat bukan berarti terus habis itu sembuh gitu kita bilang kamu sembuh. Itu bukan dari kita, semua dari Tuhan. Slide berikutnya. Yang terakhir, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Untuk hidup bagi Kristus. Inilah tujuan kita. Tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Bukan mencari status, bukan mencari kekayaan. Karena sungguh bukan mencari kesehatan, maaf. Karena Tuhan bisa mengambil semua ini. Tetapi yang Tuhan inginkan hati yang terus bersyukur, melayani, hidup bersama Kristus. Ini yang Tuhan inginkan. Coba dibuka di Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 di sini adalah dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini loh, dalam hal ini kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita melakukannya, maka kita akan berbuah, kita akan menjadi pelaku mujizat. Maka apa yang dinyatakan di sini? Kita mempermuliakan nama Allah. Dan itulah tujuan hidup kita. Karena waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan menjanjikan kalau kita taat dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai kita menutup mata, maka Tuhan akan mempermuliakan kita di dalam kehidupan yang kekal, senantiasa mempunyai kasih, damai, sejahtera. Jadi masalahnya hidup yang kekal bukan hidup yang di istana yang luar biasa megah, tetapi di dalam kehidupan yang penuh sukacita, damai, sejahtera.
senantiasa bersama Tuhan. Kembali ke klip yang terakhir, slide sorry. Di Matius 6 ayat 10 sampai dengan 13 ini ayat yang terakhir. Matius 6 ayat 10 sampai 13. Disinilah doa Bapa kami dinyatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tolong balik ke slide. Jadi di sini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan apabila kita berbuah dan menjadi murid Kristus, maka kita akan mempermuliakan Bapa di surga. Setelah memahami visi misi Tuhan Allah, maka kita mengetahui rencana dan tujuan kita di dunia. Tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, dan rencana Tuhanlah yang menjadi rencana kita. 100% for Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan ke